Setelah kita koordinasi ke penyidik, kita menanyakan adakah yang disebut, untuk sementara ini tidak ada. Ya, yang jelas masih di dalam. Kemarin, ya, kemudian kemarin sudah kita lihat bersama untuk LM sudah ke rumah sakit Polri tentunya untuk pengobatan atau didalami lagi kejiwaan. Untuk LM sendiri di rumah sakit Polri sampai kapan kalau boleh tahu? Itu masih yang jelas dari rumah sakit nanti yang menentukan, ya, karena memang itu ada psikis yang harus kita obatin gitu. Bu Nurma, ada apa tuh info terbaru postingan dari Nikita Mirzani terkait dia menyebut bahwa Loli tersangka apa ya, kasus apa Bu Nurma boleh jelaskan? Ya, kalau di penyidik setelah kita koordinasi ke penyidik, kita menanyakan adakah yang disebut, untuk sementara ini tidak ada, ya. Hanya tidak benar ya Bu kabar tersebut? Iya betul, tidak benar. Bu, kalau untuk LM sendiri itu rumah sakit Polri pure pengecekan kesehatan psikis atau memang pindah tempat untuk di rumah aman itu, Bu? Ya, kemarin kan sudah kita rapatkan, kita juga menggandeng stakeholder yang ada, ya, dari KPI dan terus kemudian dari P3A, semua yang ada di situ. Kemarin kita lihat bersama, ya, kita duduk bareng, kemudian juga sudah kita rapatkan itu terakhir kita mengambil untuk melihat psikis dari LM memang harus dipulihkan dulu. Itu keputusan bersama. Pemulihan itu artinya Bu, apakah memang penempatan secara jangka waktu tertentu atau seperti yang kemarin pemindahan rumah aman itu? Ya, kalau ini yang jelas dari rumah sakit Polri yang tahu, karena memang pengobatan itu jangka waktunya juga kita penyidik belum paham. Nanti kita pasti berkoordinasi. Bu, pengobatan mental sendiri apakah ada indikasi mentalnya terganggu atau gimana? Ya, kalau itu yang jelas ahlinya yang tahu. Ya, oleh karena itu kemarin setelah kita rapat koordinasi itu dihasilkan kita ke Polres ke rumah sakit Polri yang jelas untuk perbaikan psikis. Itu alasan untuk memilih rumah sakit Polri itu kenapa sih? Ya kan memang kita di sini yang jelas dari penyidik kita adalah rumah sakit Polri, ya. Kita adalah penyidik yang kita berkoordinasi dengan Polri. Kita punya rumah sakit, yaitu rumah sakit Polri. Ibu tadi Pak Rasman juga sempat kecewa dengan tidak diikutsertakannya dia pemindahan Loli dari ruang yang pertama ke ruang kedua. Itu seperti apa sih Bu? Iya, kalau itu memang haknya dari RAN berbicara, ya. Tapi dari penyidik sesuai dengan SOP yang jelas. Dari setelah dirapat koordinasi kemudian memutuskan untuk memindahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu adalah sudah keputusan bersama. Kemudian untuk RAN dari yang dibicarakan itu haknya. Karena apa? Yang kita koordinasikan adalah yang satu adalah orang tuanya, ya. Kemudian dua, kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, dan ketiga adalah penyidik yang berwenang dalam kasus yang ada sekarang dilihat, ya. Artinya RAN ini sendiri tidak punya hak untuk mencampuri urusan di mana Loli tinggal, bagaimana? Ya, kalau untuk sementara ini memang haknya penyidik. Kemudian juga yang melaporkan adalah orang tua. Nah, itu yang kita jelas berkoordinasi tentu. Bu, soal kemarin menyatakan kalau yang didengar oleh Loli saat ini ya Rasman gitu, ibaratnya dia menganggap Rasman sebagai keluarga terkait dengan yang ketika Jumat malam sebelum dibawa ke RS Polri itu juga kan dia lebih tenang begitu ketika benar begitu, Bu Nurma?
Ya kalau kita melihat sendiri kemarin ya, karena memang semua masih didalami tentunya. Itu yang pasti ya, masih didalami oleh penyidik. Bu, apakah gangguan psikis itu karena peristiwa kemarin atau memang berkelanjutan dari peristiwa sebelumnya? Kan kemarin sudah pernah diperiksa di rumah sakit RSCM. Nah, dari situ berlanjut ya, itu memang dari rapat kemarin keputusannya demikian. Artinya memang sudah ada indikasi memang kesehatannya terganggu atau gimana mental? Ya kan kita dari kemarin ya, kita melihat dari sebelumnya ya, LM juga mungkin sedikit ada psikis yang mungkin sedikit menangis, kemudian juga berteriak ya. Nah itu yang kita harus pulihkan. Ya. Bu, artinya setelah pengungkapan RSUM kemarin terus sudah menghasilkan setelah tenang, terus terjadi sebuah peristiwa yang kemarin di Jumat dini hari, apakah itu rangkaian dari peristiwa yang sebelum sehingga psikisnya kembali terganggu gitu? Nanti kita tanya di penyidik ya, karena yang kemarin berwenang juga yang mengantar penyidik, kemudian keputusan itu yang diputuskan. Bu, biaya perawatan selama di RS Polri ya ditanggung negara, kementerian atau seperti apa, Bu? Oh, negara. Jadi itu adalah tanggung jawab oleh rumah sakit Polri. Kalau di rumah aman kemarin? Ya kalau rumah aman itu nanti kita koordinasi lagi ya, karena memang harus jelas yang siapa dan siapa itu harus jelas, Mas. Jadi saya tidak bisa juga berbicara di sini kalau saya tidak menanyakan langsung dengan sumbernya. Tapi biasanya kalau rumah aman itu untuk siapapun itu dibayar, dia bayar sendiri atau dibiayai negara? Ya kalau sementara itu memang semuanya itu ada di Kemensos ya. Tapi pernah kita kembali lagi ke depan ya, waktu pertama kali dari NM menitipkan LM ke rumah aman itu kan pasti ada butuh yang namanya sesuatu ya, yang misalnya keperluan perempuan. Nah itu yang dipenuhi oleh NM sebagai orang tuanya. Yang keperluan itu yang pertama sekali kita kemarin kita titipkan itu dari penyidik maupun dari NM, itu yang dipenuhi ya. Bu, terkait informasi ada penyidik yang masuk laki-laki ke kamar LM itu gimana, Bu? Masih kita dalami. Yang kita dalami. Polisi masih kita dalami. Ya, pasti kita dalami. Jadi itu adalah keterangan atau informasi. Nah, pasti kita dalami. Bu, apakah benar Loli tidak mau ditemui oleh Nikita dan keluarganya, dan kalau Nikita mau menjenguk atau bertemu harus izin dulu kepada pihak Rasman yang diberikan kepercayaan penyidik? Ya, jadi ini masih kita tanyakan yang jelas ya. Jadi kalau saya berbicara pasti kita tanyakan ya. Jangan sampai ini menjadi permasalahan yang sebetulnya yang bisa menjawab adalah penyidik. Ibu, dalam hal ini pihak polisi dalam hal penyidik sendiri masih berpedoman bahwa koordinasi untuk LM sendiri lewat NM gitu. Ya karena yang melaporkan adalah NM. Kasus yang kita lihat bersama ini adalah NM yang melaporkan. Ya. Jadi dari penyidik pasti berkoordinasi dengan NM. Tapi keinginan dari korban sendiri mungkin jadi pertimbangan juga nggak, Bu, ketika dia menolak untuk bertemu seseorang, akhirnya difasilitasi supaya memang untuk sementara tidak bertemu untuk menjaga psikisnya seperti itu. Iya. Ya betul. Jadi semuanya ini pasti kita pertimbangkan. Karena memang kejiwaan orang tidak sama. Tapi ini kan masalah ini kan antara ibu dan anak, kok kayaknya susah banget sih untuk dipersatukan gitu, Bu. Apakah memang tidak ada wewenang dari pihak-pihak terkait yang untuk, artinya kan udah ada pihak lain nih antara ibu dan anak ini, Bu, gitu, Bu. Ya, jadi kalau dari penyidik ya, kita menangani kasus yang ada yang kita tangani. Kasus yang masuk di Polres Jakarta Selatan yang kita tangani. Hal-hal yang lain itu nanti bisa dikoordinasi. Namun utama dari pekerjaan atau tugas dari penyidik adalah menangani kasus yang ada.
Ya. Bu, imbauan aja mungkin untuk pihak-pihak untuk tidak maksudnya berkomentar lebih berhati-hati supaya tidak simpang siur gitu, termasuk soal status segala macam gitu. Imbauannya seperti apa, Bu? Ya, jadi himbauannya untuk rekan-rekan semua yang ada, penyidik sedang bekerja, ya biarkanlah untuk penyidik untuk bekerja. Jika memang ada alih status seseorang, biarkanlah nanti penyidik yang berkoordinasi dengan saya sebagai humas, ya. Jika memang penyidik akan menyampaikan sendiri, nanti penyidik akan menyampaikan sendiri. Tapi jika memang itu diberikan kepada saya sebagai humas Polres Metro Jakarta Selatan, tentunya kasus yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan pasti saya yang akan menyampaikan. Itu jika memang alih status atau seseorang dijadikan status, ya.